kayaknya udah cukup mungkin ya, kita sapa menyapanya, kangen-kangenannya udah, dan sekarang saya mau kasih kesempatan buat kita mengasyar Ciliani dan Ko Bernard untuk kita sama-sama memuji Tuhan. Oke, silakan Ciliani. Terima kasih Irwan, terima kasih Ica, terima kasih Widi yang udah sharing yang luar biasa. Sukses buat aku bisa musiknya. Keluargaku United, ucapan syukur kita punya kuasa yang besar sekali buat hidup kita. Jadi sekarang kita sama-sama mengucap syukur lewat pujian penyembahan kita. Kami rindu Tuhan untuk saat teduh bersamamu. Kami rindu masuk hadirat-Mu Bapa. Bapa, pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu. Dekap aku dalam hangat naunganmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altar-Mu yang kudus. Bapa, pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hati-Mu, dan Kau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu Bapa. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Mari sama-sama kita nyanyikan dari awal. Kami rindu Tuhan untuk saat teduh bersamamu. Bapa, pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu. Dekap aku dalam hangat naungan-Mu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altar-Mu yang kudus. Bapa, pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hati
kebenaran-Mu Bapa. Come on United, worship Him. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Oh, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Oh, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Oh, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Aku mau meninggikan Aku mau menyembah-Mu, mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Segala hormat pujian ku naikkan bagi-Mu Bapa. Kau selalu ada di setiap musim hidupku. Mau berterima kasih atas kebaikan-Mu. Aku mau meninggikan Engkau Tuhan, biar segala hormat pujian hanya bagi-Mu Bapa. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Sama-sama United. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau. Oh, ku tinggikan Engkau Raja yang duduk atas tahta. Engkau
Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Semua yang Engkau percayakan di tangan kami hari ini, kami percaya bahwa semua sesuai dengan kapasitas kami. Kami sadari sebagai manusia kami sering berontak. Kami ingin menikmati kenyamanan, menikmati sesuatu yang lebih. Padahal mungkin Tuhan telah melihat bahwa kalau kita diberi lebih, itu nggak membawa kebaikan buat kita. Dia tahu kapasitas kita. Dia tahu sampai di mana batas kita. Dia tahu apakah kita siap atau enggak. Itu sebabnya mari kita syukuri apa yang ada di tangan kita. Percayalah, berkat Tuhan tidak selalu hadir di dalam kelimpahan. Berkat Tuhan seringkali hadir di dalam penyertaan. Kita manusia sering minta kelimpahan. Tapi Tuhan mengajar kita nggak selalu dalam kelimpahan. Bagi manusia mungkin kita ada di dalam kekurangan. Tapi ingat, ada berkat yang lebih dari sekedar kelimpahan. Kenapa? Karena kelimpahan bicara berkat, bicara materi, bicara sesuatu yang kita ingin raih. Apa lubangnya? Lubangnya adalah kita bisa lupa sama siapa sih pemberi berkat. Tapi kalau berkat yang namanya penyertaan, itu bicara Tuhan, itu bicara pribadinya, bicara Yesus yang bersama-sama berjalan dengan kita di dalam penderitaan kita, di dalam kekurangan kita, di dalam perjuangan kita. Stop making yourself as God. Jangan jadikan diri saudara jadi Tuhan, sehingga apa saja ditarik, apa saja dipakai, apa saja dicoba diraih untuk memuaskan kita. Yes, we are human. Ya, kita manusia. Kita perlu. But the problem is, sometimes apa yang kita perlu itu jadi Tuhan dalam hidup kita. Semua dipakai untuk puaskan kita. Even sampai Tuhan pun dipakai untuk puaskan kita. But today, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Tuhan telah sampaikan ini buat kita. Pastikan kalau saudara ada di dalam perjuangan, penderitaan, kesesakan, ingat baik-baik. Karena Tuhan mau switch berkat yang ada di kepala saudara, konsep berkat yang ada di kepala saudara. It's not about the money. Gak cuma uang, bukan materi, bukan harta benda. Tapi seringkali berkat Tuhan datang dalam bentuk penyertaan. Dia ada di masa-masa sukar saudara. Itu sebabnya ada firman Tuhan yang berkata di Mazmur 23. Bahwa sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Penyertaan Tuhan itu juga, it's a blessing. So nikmati dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, dalam musim apapun, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Dia menyertai saudara. Kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat hadirat. This is our worship, this is our praise. Kutinggikan Engkau, Raja, di atas segala raja. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Sebentar kami mau dengar isi hatimu, kami mau dengar firman Tuhan. Hari Tuhan bicara buat kami, kami siap
untuk mendengar dan kami siap untuk melakukannya. Kasih Bapa, di dalam namamu kami berdoa mengucap syukur. Semua yang percaya, yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Yang di studio katakan amin. Yes, good. Oke, Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan. Telah sekian lama, setahun bahkan, kita udah hampir mendekati masa-masa yang cukup boring juga sebenarnya ya. Kita ngalamin kayak gini nih, nggak mudah ya, lebih banyak di rumah. Terus jarang bisa kongko-kongko, padahal itu adalah sebuah kebutuhan. But thank you buat adanya sebuah teknologi di mana kita bisa lewat teknologi, kita masih tetap bisa berfellowship walaupun secara online ya, secara virtual. Tapi saya percaya ini tidak akan mengurangi antusias kita, karena tahukah saudara bahwa manusia itu punya, dikasih oleh Tuhan ya, itu punya kemampuan untuk beradaptasi. Saya ingat suatu hari dalam menghadiri ya adik ipar saya menikah, itu Cincing, itu di Taiwan. Saya ingat tuh pertama kali ke sana pas kebetulan lagi musim dingin banget. Itu benar-benar gatal-gatal ya badan itu. Ya tapi itu pada awalnya ya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga gatal-gatal. Jadi senangnya berendam di air yang panas gitu ya. Karena gatal-gatalnya bisa hilang gitu loh. Tapi ternyata setelah beberapa hari kemudian lama-lama ternyata bisa beradaptasi dan gak gatal-gatal lagi. Jadi manusia itu punya kemampuan untuk beradaptasi. So we thank God for sesuatu yang Tuhan taruh di setiap manusia, yaitu kemampuan untuk bisa beradaptasi. Tentunya kita hari ini kita sedang beradaptasi untuk menikmati semua keterbatasan. Dengar baik-baik. Kalau Tuhan izinkan kita memiliki keterbatasan untuk menikmati, artinya Tuhan mau kita menikmati keterbatasan. Saya ulang. Kalau Tuhan izinkan ada keterbatasan untuk menikmati di dalam hidup kita, maka Tuhan mau kita menikmati keterbatasan tersebut. Oke? Hari ini saya ingin sharing tentang sesuatu yang penting. Ada 3 vision kita di tahun ini, yaitu yang pertama online church, bahwa kita akan meneruskan online church karena we never know, kita nggak pernah tahu kapan pandemik ini bisa berakhir, dan dugaan mungkin sampai akhir tahun pun ini akan terus berjalan. Tapi kita akan update juga. Nanti kalau sekitar 6 bulan ternyata udah oke dan kita bisa onsite, maka kita akan onsite. That's we call online church. Kita akan gunakan online, kita gunakan daring, kita gunakan media sosial, kita gunakan apa saja untuk tetap menyampaikan kabar baik bagi setiap orang. Yang kedua, ingat apa? Stronger family, stronger family. Oke, katakan stronger family. Yes, oke. Dan kemudian yang ketiga adalah heart for the city. Hati yang kita tertuju juga buat kota kita, mensejahterakan kota kita. Ada 3 hal ini. Nah, saya mau bagi tentang yang stronger family. Ya, saya sudah siapkan slide-nya. Nanti ada rekan-rekan saya yang akan membantu. Itu stronger family with love. Oke. Nah, ada hal yang penting untuk kita perhatikan di firman Tuhan, di Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-14, kalau saudara lihat, di situ dikatakan dan di atas semuanya, above all things, above all else. Dikatakan bahwa di atas semuanya, artinya nggak ada yang lebih penting, di atas semuanya. Dikatakan apa? Di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Sebagai apa? Dengar baik-baik. Yang pertama pengikat. Pengikat yang apa? Pengikat yang mempersatukan. Yang kedua pengikat yang menyempurnakan. Katakan pengikat yang mempersatukan. Ya. Yang kedua, pengikat yang menyempurnakan. Oke. Firman Tuhan berkata bahwa untuk membuat our family stronger dibutuhkan kasih. Nah, kita akan membahas tentang kasih. All about love. Oke. Kasih yang seperti apa? Kasih itu yang gimana? Nah, firman Tuhan katakan unik sekali ya. Kenapa enggak gunakan? Oke, Ignas, Charlie, Irwan, Liani, lihat, Yeni,
yang ada di studio, dengar baik-baik. Kenapa Tuhan menggunakan kata kenakan? Kenapa nggak pakai gunakan? Ada maksud Tuhan. Terus kemudian di sini dikatakan sebagai pengikat yang mempersatukan. Jadi artinya begini, your family, keluarga saudara, kalau mau kuat, kalau mau keluarga yang utuh, yang keren, yang gak terpecah belah, keluarga yang tetap keren, keluarga yang tetap utuh, ingat baik-baik. Syaratnya di sini dikatakan apa? Kenakanlah kasih. Yang kasih itu jadi pengikat untuk mempersatukan. Karena tanpa kasih artinya tidak ada yang diikat. Tidak ada lagi dipersatukannya hilang. Ya, nggak ada lagi. Itu sebabnya kalau ada keluarga yang terpisah, ada keluarga yang bercerai, ada keluarga yang kemudian berantakan, itu coba dicek. Apakah di dalam hidupnya masih ada kasih apa enggak? Karena kasih itu dikatakan dia yang mengikat. Dengar baik-baik, yang mengikat dan mempersatukan. Sering saya menangani orang-orang yang konseling. Mau didengerin sampai 6 jam, sampai seharian penuh tentang komplainnya, tentang keluhannya, tentang konfliknya, tentang suaminya, tentang istrinya, tentang anaknya. Didengerin terus pun percuma. Nggak akan habis. Tapi dengar baik-baik. Ending dari semuanya, ketika kita udah dengerin semuanya, hanya sederhana. Tinggal ditanya, apakah kamu masih sayang nggak sama anak kamu? Kamu masih sayang nggak sama istrinya? Kamu masih sayang nggak sama suaminya? Kalau masih ada kata sayang nih Wan, kalau sampai bilang masih, berarti pernikahannya, keluarganya bisa diselamatkan. Tapi kalau udah nggak ada kata kasih, udah gila amit-amit, enggak, gue mau, udah nggak tahan gue. Nah berarti udah ada nggak ada kasih. Jadi mau didengerin sampai kapanpun ujungnya nggak akan bersatu. Karena kasihlah yang mengikat, yang mempersatukan. Intinya cuma satu, masih punya kasih enggak? Itu kasih yang mempersatukan dan kasih yang menyempurnakan. Mengikat untuk mempersatukan, itu sebabnya gampang. Kalau ada orang sampai udahan di tengah jalan, sederhana, coba dicek, pasti udah ada nggak kasih, udah nggak ada kasih. Orang ya kalau dia punya kasih, orang tuh kalau punya cinta, jutaan orang bilang udah jangan married sama si A, udah jangan married sama dia, kenapa? Dia mah sebutin semua kejelekannya. As long as they love each other, dengar baik-baik, jadi tetap jalan dan tetap menikah dan tetap keluarganya ada. Tapi kalau orang yang udah namanya udah nggak cinta, Ignas, orang yang kalau udah nggak cinta, percayalah, kalau orang udah nggak cinta, jutaan orang itu ngomong apapun, pertahankan, jangan, harus begini, harus begitu, ayo dinasihat, tetap ujungnya enggak. Kenapa? Karena udah enggak ada kasih. Itu sebabnya kasih itu penting. Katakan kasih itu penting. Kasih itu mengikat untuk mempersatukan sebagai pengikat yang menyempurnakan. Gak ada yang lain. Nah, di dalam terjemahan yang lain dikatakan gini, wrapping. Dibungkus katanya. Terjemahan lain berkata dibungkus. Tapi di terjemahan yang lain juga di dalam World English Bible dikatakan walk in love. Berjalanlah di dalam kasih. Yang lain lagi terjemahannya berkata virtue. Clothe yourself. Jadi ternyata kasih itu penting. Dan situ dikatakan kenakan, kenapa enggak gunakan? Karena gini, kasih itu seperti pakaian yang dikenakan. Bukan tools yang digunakan. Ketika ada problem digunakan. Tapi kalau udah problemnya selesai, ya enggak digunakan. Tapi kalau yang namanya kenakan, dipakai terus. Ada enggak di antara kita yang
hidup di muka bumi ini yang hidupnya nggak pakai pakaian. Jarang kita temui. Kalaupun ada di jalan orang nggak pakai pakaian, gelo, itu orang gila. Karena mostly di dunia ini semua orang pakai pakaian. Nah Tuhan pakai kata ini, kenakanlah kasih. Artinya kasih itu kayak pakaian, harus dipakai kemanapun kita pergi. Even kita bobo pun kita pakai, kecuali mungkin kita mandi. Tapi kalau kita mandi pun itu durasinya hanya sebentar. Pakaian itu adalah sesuatu yang melekat, betul? Di dalam terjemahan bahasa Inggris, di Amplified Bible, keren dikatakan begini. Beyond all these things, put on and wrap yourself in unselfish love. Gila ya, kalau bahasa Indonesia kan cuma kenakanlah kasih. Tapi kalau dalam terjemahan Amplified Bible dikatakan, kenakan, pakailah kasih, bungkus kita, bungkus di wrapping. Ya, dengan kasih yang, dengar baik-baik, dikatakan keren, unselfish, yang gak egois. Kenapa keluarga berantakan? Kenapa rumah tangga kacau balau? Kenapa terjadi konflik yang besar? Kenapa terjadi pertengkaran? Kenapa? Karena love-nya itu selfish. Betul? Mikirin diri sendiri. Gila, gue nih udah lama gak dipeluk. Gila, gue udah lama nih gak dikasih hadiah. Gila nih, gue udah perhatiin lu, kok lu gak perhatiin gue? Karena apa? Karena ada selfish. Karena mikirinnya gue. Itu. Tapi firman Tuhan bilang, beyond all these things put on and wrap yourself in unselfish love. Kasih yang gak egois. Coba cek keluarga saudara. Cek keluarga kita. Jangan-jangan ada sih kasih, tapi kasihnya egois. Dan Tuhan tekankan di Amplified Bible, bukan unselfish love, bukan yang selfish love-nya, tapi yang unselfish love. Di situ dikatakan apa? Which is the perfect bond. Jadi unselfish love itu adalah kasih yang gak egois, yang sempurna, mengikat, sempurna, gak ada celah, yaitu kasih yang sempurna, yang mengikat dengan baik. Gak ada yang bisa mengikat yang lebih keren, yang lebih sempurna selain dari kasih yang Tuhan maksudkan, unselfish love. Perfect bond of unity. Keren lagi diungkap di sini apa? Dibilang begini, bahwa for everything is bound together in agreement when each one, setiap kita, masing-masing kita, apakah istri, apakah suami, apakah anak. Kalimat berikutnya dikatakan, seeks the best for others. Keren. Ketika kita selalu berusaha untuk mencari yang terbaik buat pasangan kita. Keren kan? Ketika kita punya istri, punya suami, punya anak, coba. Bukan gini, gua, perhatiin gua, pentingin gua, enggak. Tapi coba kita ikuti firman Tuhan ini. Kalau kita menggunakan unselfish love, yang dikatakan perfect bond of unity, ya kan? Yang mengikat sempurna untuk kesatuan dari keluarga. Katakan di sini, when each one seeks the best for others. Saya yakin sekali kalau Liani berusaha mencari yang terbaik buat Afuk. Afuk cari yang terbaik buat Liani. Masing-masing, bukan gini, gua udah capek tuh gua. Tapi berusaha perhatikan apa yang bisa gua kasih buat pasangan kita. Apa yang bisa kita kasih buat istri kita, buat suami kita, buat anak kita. Saya berusaha sebisa mungkin, ya alright, oke. Karena saya mungkin juga punya kelebihan di bahasa kasih. Yaitu give. Jadi saya berusaha untuk memperhatikan anak saya, istri saya dengan cara give. Even kalau sampai mereka nggak perhatikan saya dalam give, it's okay. Tapi saya berusaha untuk each one seeks the best for others, for your wife, for your husband, for your kids. Saya yakin kalau anak berusaha mencari yang terbaik, apa nih yang orang tuanya butuhkan. Orang tua cari yang terbaik apa yang anaknya butuhkan. Suami cari yang terbaik apa yang istrinya butuhkan. Istri cari yang terbaik apa yang suaminya butuhkan.
Mantu cari yang terbaik, apa yang bisa dikasih buat mertuanya. Mertua cari yang terbaik, apa yang bisa dikasih buat mantunya. Saya yakin keluarga ini jauh dari yang namanya konflik. Kenapa? Each one seeks the best for others. Keren firman Tuhan ini. Bukan cuma kenakanlah kasih yang menjadi pengikat, yang mempersatukan dan menyempurnakan. Titik. Tapi lebih dalam dikatakan bahwa unselfish love. Katakan unselfish love. Unselfish love itu seperti apa? Enggak egois. Artinya apa? Seeks the best for other. Mencari, menemukan apapun kira-kira yang terbaik bagi orang lain, bagi pasangan kita, bagi anak-anak kita. Ayo, hari ini kita lebih dalam, bukan cuma kenakanlah kasih sebagai pengikat yang menyempurnakan, yang mempersatukan, tapi di sini dikatakan ada unselfish love, seeks the best for others. Oke? Artinya apa? Pulang dari tempat ini, coba pikirkan. Ini yang bertugas di studio di sini. Pulang, pikirin apa yang bisa gue bawa buat istri, apa yang bisa gue bawa buat anak. Sederhana, nggak perlu mahal. Karena saya punya prinsip, pemberian yang mahal belum tentu menyentuh hati. Tapi pemberian yang menyentuh hati pasti mahal. Ya, pemberian yang mahal belum tentu menyentuh hati. Tapi pemberian yang menyentuh hati pasti mahal. Itu sebabnya pulang dari tempat ini, ayo belajar. Perhatikan, seeking the best for others. Oke? Which is, itu disebut dengan unselfish love. Nah, kenapa Tuhan menggunakan kata kenakanlah kasih? Karena kasih itu diibaratkan seperti pakaian yang dikenakan tiap hari. Nah, pakaian itu sesuatu yang melekat. Sama seperti pakaian yang melekat dalam hidup kita, demikian pula seharusnya kasih itu melekat dalam hidup kita. Betul? Kemanapun kita pergi. Ingat sekali lagi. Kalau kemana-mana kita pakai pakaian, ingat. Ini ilustrasinya kasih. Jadi begitu kita pakai pakaian, iya ya kemana-mana gue pakai pakaian nih. Berarti gue kemana-mana harus bawa kasih, harus punya kasih yang perlu disalurkan kepada siapapun. Jadi sederhana, setiap kali ingat pakaian, ingat kasih. Setiap kali kita pakai pakaian, ingat kasih. Karena kasih itu diibaratkan seperti pakaian. Like your garments, dipakai setiap hari, dikenakan, nempel di tubuh kita. Sama seperti kita nggak bisa lepas, nggak bisa nggak pakai pakaian. Demikian juga nggak mungkin ada orang yang bisa hidup tanpa kasih. Anda setuju dengan saya? Right? Nggak mungkin bisa hidup tanpa kasih. Kita butuh dikasih dan kita juga butuh mengasihi. Nah, lihat, kita nggak bisa hidup tanpa kasih. Kenapa? Karena tanpa kasih, bayangkan saudara hidup nggak ada kasih, kosong. Hampa. Rasanya kayak nggak ada sesuatu yang manis, sesuatu yang baik, sesuatu yang indah yang bisa dirasa. Kalau kita nggak ada orang yang mengasihi kita, that's the problem. Tapi juga kalau nggak ada objek untuk kita menyalurkan kasih kita, itu juga problem. Betul? Itu sebabnya penting buat kita hari ini. Ingat poin yang pertama, sama seperti kita nggak bisa lepas dari pakaian, maka demikian juga kita nggak akan bisa lepas dari yang namanya kasih. Yang percaya katakan amin. Nggak bisa lepas dari yang namanya kasih. Dan kasihnya apa? Unselfish love. Apa unselfish love? Seeks the best for others. Mencari, memperhatikan, mengupayakan sesuatu yang terbaik buat pasangan kita, buat anak kita. Oke? Saya ulang-ulang supaya itu jadi bagian dalam hidup kita. Nah, selain pakaian itu melekat, tapi ada juga pakaian itu apa? Pakaian itu bicara tentang identitas. Saya sudah mulai agak geran nih, dan ini mungkin sudah mulai agak ini, jadi saya lepas dulu ya. Oke? Lepas nggak apa-apa ya? Oke. Pakaian itu bicara tentang identitas. Karena apa? Karena sama seperti pakaian adalah lambang dari identitas kita. Dan seseorang itu dinilai dari apa yang dipakainya. Maka anak-anak Tuhan itu dinilai juga dari apakah dia punya kasih apa enggak. Makanya no wonder kalau kita dalam hidup terus kemudian ada
sebuah tekanan secara positif. Masa anak Tuhan gak punya kasih? Tuh, kan? Gak ada tuh, masa orang dunia gak punya kasih? Kan tekanannya pada kita. Masa anak Tuhan gak punya kasih? Jadi intinya apa? Kalau kasih itu bicara tentang, kalau pakaian itu bicara tentang identitas, maka kasih itu juga identitas. Kita bisa melihat seseorang dari identitas, dari pakaiannya akan menunjukkan identitas orang tersebut seperti apa. Nah, saya punya contoh gambar yang mungkin nanti kita akan lihat sama-sama. Ada 2 contoh gambar. Yang pertama, kalau saudara lihat di gambar ini, itu ada gambar penyanyi. Tapi dari pakaiannya aja kita bisa tahu. Oke, yang sebelah kiri kalau dari layar saya. Di sebelah kiri yang ada warna kuningnya, bawa gitar, pakai topi. Ini kayaknya cocok ini kalau Bernard pakai kayak beginian cocok. Ya. Kira-kira penyanyi apa ini? Country, yang di studio pintar. Penyanyi country. Tapi yang di sebelahnya coba pakai hoodie, pakai topi, miring, udah gitu seringkali pakai anting, ya betul pakai anting terus pakai apa tuh namanya kalung gede, kadang salib, pakai celana merosot, celana dalam kelihatan. Kira-kira itu penyanyi apa itu? Hip hop, penyanyi rap, right? Rapper, betul nggak? Dari pakaiannya kelihatan kan, dari identitasnya. Ada orang-orang tuh nggak tahu gimana. Kalau pakai pakaian selalu merosot, celana dalamnya kelihatan. Udah pasti ini gombrang, ya. Benar nggak? Kalau jalan selalu megangin celana kayak mau kedodoran. Gaya nyanyi juga pegangin celana kayak mau kedodoran. Udah jelas. Itu berarti rapper, nggak mungkin. Nah, gila ini penyanyi rock keren banget. Wah, saudara. Maaf, sinting. Saudara belajar musik dikit. Aku bisa musik, belajar itu. Masuk ke situ. Ya, supaya apa? Bisa tahu jenis-jenis musik. Enggak mungkin. Udah jelas itu country pakai topi cowboy. Country. Lalu ada gambar berikutnya. Coba lihat di gambar berikutnya. Dari olahraga aja kita udah pasti bisa tahu ya kira-kira dari pakaian olahraga ketahuan. Yang sebelah kiri namanya David Beckham, katanya itu pria paling cakep sedunia, katanya, nggak tahu. Dilihat dari pakaiannya udah jelas ini pemain bola. Yang sebelah itu temennya Kokris, betul Kokris? Itu temennya Kokris, pakai baju model kayak gitu kan nggak mungkin orang main bola pakai baju di layar yang sebelah kanan, nggak mungkin. Atau balap motor pakai baju sepak bola, kan nggak mungkin. Dari pakaiannya bisa ketahuan. Ini bicara apa? Identitas. Anak Tuhan identitasnya apa? Kasih. Udah kelihatan. Nggak usah tanya lu agamanya apa. Nggak usah ditanya lu percaya Tuhan siapa. Nggak usah. Lihat aja apa yang dia lakukan. Dia punya kasih apa enggak? Begitu punya kasih langsung. Ini beda. Dihina tetap mengasihi. Gedung ibadahnya dibakar tetap mengasihi. Di demo tetap mengasihi. Dihina Tuhannya tetap mengasihi. That's us. Itulah kita. Jadi yang pertama tadi saya ingatkan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa hidup tanpa kasih. Kasih bicara pakaian, pakaian melekat. Kasih itu melekat, sama seperti pakaian yang melekat, demikian kasih harusnya melekat dalam hidup kita. Pakai itu di keluarga kita. Where there is no love, dance, semuanya akan berakhir. Percayalah. Tinggal tunggu waktu aja. Keluarga saudara berakhir, pernikahan saudara berakhir, keluarga saudara berakhir. Yes. Karena sudah enggak ada lagi love dalam keluarga saudara, dalam pernikahan saudara, dalam hubungan saudara dengan anak saudara. See? Sama seperti pakaian itu bicara identitas. Demikian kasih adalah identitas anak Tuhan. Itu sebabnya saudara boleh dizolimi, saudara boleh ditipu, saudara boleh diperlakukan tidak adil, saudara boleh diperlakukan semena-mena, saudara boleh dihina, saudara boleh apapun. Firman Tuhan bilang apa? Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kasih, unselfish love, seeking the best for others. So pastikan kasih ada dalam keluarga saudara. Kalau saudara menjadi family yang stronger, pastikan saudara punya kasih.
pakaian itu bicara tentang prestise. Betul nggak? Dari pakaiannya aja kita bisa tahu. Saya tampilkan gambarnya di situ. Yang pertama, coba dilihat gambarnya. Dan yang kedua yang di bawah gambarnya. Itu gambar apa? Gambar yang pertama itu beggar, pengemis. Yang kedua itu bicara tentang profesional. Ya. Kebetulan saya ambil itu fotonya Zidane, pemain bola. Pakai baju keren. Dari pakaian aja itu bicara tentang prestise. Nggak ada orang tuh yang bangga kalau pakai baju seperti yang nomor 1, kan nggak ada. Betul nggak? Prestise, kebanggaan. Dari pakaian itu kelihatan. Makanya ada orang tuh yang mengidentikan dirinya itu dengan brand tertentu, dengan pakaian tertentu. Ya, kalau nggak pakai brand itu kayaknya gimana gitu. Kayak dunia runtuh. Kayaknya orang nggak akan menghargai saya kalau nggak pakai brand itu. Kenapa? Karena itu bicara tentang prestise. Nah, sama. Seperti pakaian adalah lambang prestise, lambang kebanggaan kita dan siapa kita. Maka demikian pula kita seharusnya bangga kalau kita di dalam hidup kita itu jadi orang yang penuh kasih. Yang percaya katakan amin. Sayangnya kita enggak. Orang merasa malu kalau enggak pakai baju yang merek tertentu. Orang malu kalau enggak pakai brand tertentu. Tapi aneh, orang nggak malu kalau nggak punya kasih. Itu aneh. Karena kan bicara kasih itu melekat, kasih itu identitas, kasih itu prestise. Kasih itu seperti pakai yang dipakai kemanapun kita pergi. Wherever we go. So there is love in us. Ada kasih di dalam diri kita. Dan harusnya kita jauh lebih malu kalau kita nggak punya kasih. Daripada kalau kita nggak punya sepeda, kalau kita nggak punya motor, kalau nggak punya mobil, kalau nggak punya rumah. Beda. Kalau sekarang nggak punya rumah malu, nggak punya duit malu, tapi nggak punya kasih, biarin. Ini perlu ditatar, ini perlu diperbaiki. Nggak gitu dong, kita harus punya kasih. So keluarga kita will not be a stronger family if there is no love. Kalau saudara pelihara terus selfish love, maka keluarga kita will not be a stronger family. So please make sure bahwa keluarga kita menjadi keluarga yang stronger dengan cara apa? Kasih. Keren kasih itu. Melekat, tiap hari dipakai, tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang bisa hidup tanpa kasih. Kemanapun kita pergi, kasih. Kita pakai, kita kenakan, wrapping, right? Dikatakan walk in love, ya, clothe yourself. Waduh, ini keren. Jadi bagian dalam hidup kita, kasih itu harus melekat ada di dalam diri kita kemanapun kita pergi. Kasih itu jadi identitas dalam diri kita. Boleh dong kita saling mengingati di mana ayo kasihnya, ya kan? Harus punya kasih. Lalu kasih juga bicara tentang selain identitas bicara tentang prestise. Harusnya kita nih jadi orang yang kalau nggak punya kasih kita malu, ya. Jangan karena nggak punya handphone keren malu, tapi nggak punya kasih nggak malu malah. Ini ironi dalam sebuah kehidupan. So, pastikan setiap kita menyadari ini. Tadi itu poin 1. Poin 1 pretelannya begitu. Poin 1 detailingnya itu. Sekarang ada poin yang kedua. Poin yang kedua. Kira-kira sebelum saya lanjutkan. Kira-kira apa yang kita rasakan kalau kita beraktivitas nggak pakai pakaian? Kira-kira gimana? Kalau kita pergi kemana-mana beraktivitas kerja, ke gereja, bisnis, apapun nggak pakai pakaian. Yang ada malu. Jelas, tadi saya sudah sampaikan malu. Hidup nggak punya kasih. Pastikan kita punya kasih. Dan kita, aduh malu kalau gua nggak punya kasih. Aduh malu kalau gua itu nggak menyalurkan kasih. Ya. Seharusnya itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Malu. Kalau di tengah-tengah keluarga kita ini bertengkar sampai gak punya kasih. Memperebutkan harta gara-gara gak punya kasih. If you want to have a stronger family, make sure in your family there is love. Okay? There is love. Ada kasih. Kasih yang saudara praktekkan. Kasih yang saudara ekspresikan. Kasih di mana saudara seeking the best for others. Saya yakin. Kalau saudara memiliki dan saudara melakukannya,
will be amazing. Ingat, seeking the best for others, bukan seeking the best for me, bukan seeking the best for us, no, tapi for others, buat orang lain. Yang pertama, tidak ada seorang pun yang bisa hidup tanpa kasih. Yang kedua, malu hidup tanpa kasih. Yang ketiga, tahukah saudara bahwa pakaian yang kita pakai itu untuk melindungi kita, betul? Benar nggak? Kita nih kalau nggak pakai pakaian, kita akan kedinginan. Kita nggak pakai pakaian akan lebih terasa kepanasan. Kita nggak pakai pakaian itu lebih mudah kotornya. Ada pakaian yang kotor, tapi badan kitanya mungkin nggak terlalu kotor seperti pakaiannya. Kita tetap perlu mandi. Tapi ingat baik-baik bahwa tanpa pakaian kita akan jauh lebih mudah terserang. Kalau kita pakai pakaian full, maka nyamuk pun juga sulit ngegigit kita. Tapi kalau kita pakaiannya nggak full, ya nyamuk bisa gampang dengan menggigit kita. Kepanasan, kehujanan, whatever. Artinya apa? Artinya begini, bahwa kasih itu memberikan perlindungan. Yang percaya katakan amin. Katakan, kasih memberikan perlindungan. Sama seperti pakaian akan melindungi kita dari panas terik matahari, dari kedinginan, dari angin. Demikian pula kasih itu akan melindungi kita dari kepahitan dan kekecewaan. Kenapa saudara kepahitan? Kenapa saudara kecewa? Kenapa saudara mudah tersakiti? Tahukah saudara untuk membuat supaya saudara nggak mudah tersakiti, nggak mudah kecewa, nggak mudah kepahitan, gampang. Miliki kasih dalam hidup saudara. Karena kasih itu melindungi. Jadi kalau ada orang yang mau menyakiti saudara, kalau saudara punya kasih, saudara akan terlindung. Memang tidak akan terhindar dari kekecewaan. Tidak akan terhindar dari kepahitan. Itu ada, bisa datang berseliweran dalam hidup kita. Tapi setidaknya bisa mengurangi dari rasa sakit. Tapi masalahnya kita gak mau mengasihi. Kan kita sering kali kan kalau lagi bertengkar atau kita lihat ada orang konflik tuh. Enggak, gila gue mau pokoknya, gila gue gak bisa. Ayo belajar mengampuni. Ayo release your love. Beri. Kasihi orang tersebut. Enggak, gue mah gak bisa. Pokoknya sampai kapanpun gue gak akan. Nah, lihat. Lebih mudah sakit, lebih mudah kecewa, lebih mudah kepahitan. Kenapa? Karena gak punya kasih. Kalau saudara punya kasih, it's different. It's different. It's not easy. Tetapi Tuhan sudah kasih tahu caranya. Kenakanlah kasih. Kalau saudara mau terhindar dari kekecewaan, sakit hati, pahitan, apapun, kenakan kasih. Karena kasih itu memberikan perlindungan. Oke, tidak mungkin terhindar dari kekecewaan, kepahitan, tapi setidaknya dapat mengurangi diri dari rasa sakit. Dan umumnya kalau kita mengasihi seseorang, maka kita cenderung untuk melindungi orang itu, betul? Betul enggak? Kalau kita sayang, kalau kita udah gak sayang, biarin aja. Ada orang yang memukuli istri kita atau memukuli anak kita, biarin aja. Berarti saudara gak mengasihi, karena kalau saudara mengasihi, saudara pasti lindungi. Nah ingat baik-baik saudaraku, kita ini langsung praktikal nih. Beberapa di antara kita tentunya pasti rata-rata kita ini punya grup WA, betul? Grup WA dengan yang punya hobi yang sama, grup WA dalam pelayanan, grup WA dalam pekerjaan, betul? Kita ada di dalam grup WA. Nah ingat baik-baik ini, suami, istri, anak nih. Seringkali saya lihat nih di grup WA itu seringkali ada tuh, kalau nggak istri, suami atau anak atau apapun, suka ngomong gini, ayo kita goes atau ayo kita pergi liburan yuk. Kemana gitu ya. Terus ada yang nyaut nih bilang begini. Ya kalau lu enak, soalnya apa aja boleh sama suaminya. Kalau aku kan, nah itu lagi nyeritain tentang kondisi dirinya. Di mana apa-apa gak boleh sama suaminya. Atau kebalikannya. Suaminya mau pergi, ya kalau istri gue mah orangnya curigaan. Jadi ya lu enak sih bisa pergi, kalau gue mah enggak. Dan saudara open di publik. Ngomong tentang istri, ngomong tentang suami, kekurangannya, kondisi keluarganya di publik. Which is di grup WA itu adalah publik. Dan kalau saudara melakukan itu, ngeri banget. Karena itu saudara sedang mempermalukan diri saudara sendiri sebenarnya.
Jadi makanya jangan suka membongkar aib, jangan suka mengeluarkan sesuatu yang gak baik di grup WA, menceritakan tentang suami, tentang istri. Temukan bapak rohani, temukan mentor, temukan pembimbing, temukan club leader, temukan seseorang yang bisa dipercaya untuk saudara bisa menceritakan masalah saudara. Jangan di publik. Karena kalau di publik, wah, percayalah ketika saudara mempermalukan istri saudara, maka dengar baik-baik, saudara sedang menunjukkan, sedang memberi message bahwa do not respect to me. Karena keduanya telah menjadi satu daging. Artinya begini, kalau saudara mempermalukan istri saudara, maka saudara yang dipermalukan sebenarnya. Percayalah. Suatu hari saya dengar ada seorang istri atau ada seorang suami yang bicara di grup WA dan kemudian menjelekkan tentang keluarganya, menjelekkan tentang istrinya, suaminya atau anaknya, apa segala macam. Dalam konteks nyindir, dalam konteks come on. Ketika saya baca, apa yang terjadi? Saya malah gak respect sama yang ngomongnya. Bukan saya gak respect sama suaminya yang dibicarakan atau istri yang dibicarakan, enggak. Malah saya gak respect sama yang ngomong. Apa-apaan sih ini orang kok ngomong di grup? Jadi dengar baik-baik, cara untuk mempermalukan diri sendiri tanpa rasa sakit, dengar baik-baik. Cara untuk mempermalukan diri sendiri tanpa rasa sakit adalah permalukan suaminya, permalukan istrinya, permalukan keluarganya di depan orang lain. Itu cara untuk mempermalukan diri sendiri tanpa rasa sakit. Tapi tetap saudara dipermalukan. Saudara sedang melampiaskan emosinya, menceritakan di grup WA dan saudara merasa lepas. Saudara merasa lega. Dengar baik-baik. Justru gak ada orang yang respect sama orang yang sedang mempermalukan pasangannya, mempermalukan keluarganya. Right? Gak ada. Trust me, gak ada. Itu sebabnya perhatikan baik-baik. Kasih itu melindungi. Love itu protect somebody. Protect our family. Protect our wife. Ya, istri kita. Suami kita lindungi. Anak kita lindungi. Kalau saudara gak tahan, temukan seseorang yang bisa dipercaya. Kami juga punya seseorang yang bisa kami percayai. Kami punya ayah rohani, Kowing. Untuk ketika kami ada sesuatu, kami bisa ceritakan kepada orang yang bisa dipercaya. Walaupun saya juga punya anak-anak rohani, di mana anak-anak rohani juga pernah melihat kami ribut, kami apa adanya, kami gak bikin image terkesan kayak pendeta yang sempurna, no. Kami juga ada berselisih paham, ini Irwan pernah jadi saksi juga, Ika, Nita dan sebagainya, Kelvin juga pernah lihat. Come on, kepada orang-orang yang bisa dipercaya, jangan kepada orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Kenapa? Karena kasih itu melindungi. Jadi kalau saudara gak melindungi pasangan saudara, gak melindungi istri saudara, suami, anak, saudara gak melindungi keluarga saudara, the big question is, do you still have love? Apakah saudara masih punya kasih dalam hidup saudara? Karena kasih itu unselfish. Kalau kita lagi mencurhatkan dan mempermalukan suaminya di grup WA, artinya saudara selfish. Karena saudara mementingkan diri saudara gak pentingkan orang lain, gak seeking the best for others, right? Kira-kira nangkap sesuatu gak ya dari sini? Kira-kira nangkap ya? Kenakanlah kasih, ternyata detailingnya keren loh. Unselfish love sama seeking the best for others. So, ya nih, come on, ketika pulang, coba pastikan kenapa ada konflik di rumahmu. Kenapa? Karena cenderung selfish. Ya, namanya manusia. Tapi kita nata hidup kita supaya jadi going better. To be a better family. Irwan, Yuyun, come on. Ayo seeking the best for others. Percayalah kalau kita memperhatikan orang lain. Saya taruh di Instagram saya, boleh dicek di Instagram saya itu ada seorang wanita lagi suapin cowoknya. Tapi gak pakai masker. Jadi pas disuapin, ditelan sama cowoknya, tapi dia langsung juga memasangkan si maskernya. Cek di Instagram saya. Itu lagi menunjukkan apa? Maksudnya gini, seeking the best for others. Karena ketika kita melakukan, memberikan yang terbaik buat pasangan kita, percayalah, setelah nanti pasangan kita cepat atau lambat pasti akan memikirkan juga yang terbaik buat kita. Right? Tapi kalau kita terus kayak bermusuhan, wah emosional, wah sentimen, terus percaya itu juga yang akan kembali kepada kita. So if you have love, I believe love itu give us a protection, memberikan kepada kita perlindungan. Right? Oke.
Kenapa kasih itu penting? Why love is so important? Bahkan dikatakan di terjemahan yang lain bahwa love is more important than anything. Terjemahan dari kenakanlah kasih. Love is more important than anything, above all else. Kasih itu kenapa? Di atas segalanya. Kasih itu kenapa sangat penting? Kenapa? Karena firman Tuhan telah menyatakan di 3 poin tambahan untuk meyakinkan saudara bahwa kasih itu keren. Kasih. Kasih adalah dasar. Katakan kasih adalah dasar. Kalau saudara perhatikan di Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-22. Boleh dibuka. Efesus 5 ayat 22. Itu kisah firman Tuhan yang menyampaikan konotasinya tentang suami istri, tentang family, tentang hubungan suami dan istri. Tapi di situ ada perikop judulnya begini. Bahwa kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Mengapa suami istri berpisah? Karena enggak punya dasar kasih. Percayalah. Kasihnya tekor, kasihnya habis. Dah, lu enggak punya kasih. Udahan. Kenapa ada keluarga orang tua berpisah dengan anaknya? Kita baru-baru ini pernah dengar bahwa ada orang tua yang digugat sampai berapa miliar oleh anaknya. What? Gila. Bahkan ngeri juga di dunia spiritual, di dunia gereja pun ada. Anak sama bapak sampai berpisah gara-gara gereja. Aduh Tuhan Yesus. Ampun Tuhan. Aduh, gak ngerti. Kasih adalah dasar dari hubungan suami istri. So pastikan kita punya kasih. Pertanyaannya, why love is so important than anything? Kenapa kasih itu begitu penting, bahkan lebih penting dari apapun juga? Karena kasih adalah dasar. Gak ada orang membangun rumah gak dimulai dari dasar. Semua dimulai dari dasar, right? Dan kasih adalah dasar. So jangan bermain-main dengan dasar, bos. Jangan bermain-main dengan dasar, saudara. Dasar itu penting. Kasih itu adalah dasar. Berikutnya apa? Karena kasih itu adalah yang terutama. Firman Tuhan bilang apa? Matius pasal yang ke-22. Ayat yang ke-37 sampai yang ke-38 dikatakan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan dengan segenap jiwamu. Dan dengan segenap akal budimu. Karena itulah hukum yang terutama. Dan yang pertama. Semua orang kan pengen jadi yang terutama. Ya kan? Gak ada orang, jarang lah. Ya. Orang semua kan pengen diutamakan. Benar gak? Saudara datang ke hotel atau saudara datang ke rumah makan. Terus kemudian saudara udah datang nih. Tapi saudara gak dilayani, saudara gak diutamakan. Customer gak diutamakan. Kecewa kan saudara kan? Benar gak? Nah, Tuhan bilang, if you want to have a stronger family, you must start from love. Dimulai dari kasih, pastikan. Karena apa? Karena kasih adalah yang terutama. Katakan amin. Kasih itu yang terutama. Saudara percaya bahwa kasih itu yang terutama? Kalau kasih itu yang terutama, maka apa yang harus dilakukan? Yang terutama. Artinya apa? Prioritas. Betul? Prioritas. Kasih itu prioritas. Jangan sampai kita lupa dengan dasar, jangan sampai kita lupa dengan yang terutama. Karena kasih adalah yang terutama. Catatan kaki berikutnya, selain kasih itu yang pertama adalah dasar. Lalu yang berikutnya apa? Kasih adalah yang terutama. Berikutnya, kasih adalah yang terbesar. Firman Tuhan katakan apa? Di 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu apa katanya? Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Gila, kasih itu dasar, kasih itu yang terutama, kasih itu yang terbesar. Banyak orang mengejar pengen jadi yang terbesar. Banyak orang pengen jadi orang besar. Tapi sayang dia gak tahu bahwa kriteria besar itu adalah kasih. Karena ada banyak orang kaya gak punya kasih. Ada banyak orang populer gak punya kasih. Ya.
Orang umurnya panjang tapi nggak punya kasih. Ada orang yang terkenal, ada orang yang punya jabatan, ada orang yang tapi nggak punya kasih. Sayang sekali. Padahal firman Tuhan bilang bahwa yang terbesar adalah kasih. Jadi kalau saudara mau jadi orang yang terbesar, miliki kasih dalam hidup saudara. Share your love, seeking the best for others. Because what? Because love yang Tuhan maksud adalah unselfish love. Ayo udah stoplah mikirin diri sendiri. Coba pikirkan orang lain. Coba pikirkan suamimu, pikirkan istrimu, pikirkan anakmu, pikirkan. Dan pikir diri sendiri. Tapi kita bisa aja bertanya, terus siapa yang ngurus diri sendiri? Siapa yang ngurus gua? Siapa yang ngurus saya? Tuhan yang urus. Udah, Tuhan yang ngurus saudara. Tuhan bisa gak kirim seseorang untuk mengasihi saudara? Kalau saudara telah melepaskan kasih buat istri, buat anak. Bisa gak? Bisa. Release your love. Share your love. Ya. Kasih yang terbesar. Slide berikutnya saya katakan apa? Mudah untuk memiliki pengharapan. Kenapa? Begini. Pertanyaannya kenapa yang terbesar kasih? Karena gini. It is easy to have a hope. Karena mudah untuk kita punya pengharapan. Betul nggak? Harapan gue di depan sana. Gue berharap bisnis gue maju. Gue berharap keluarga gue bisa liburan bareng. Gue berharap gue ketemu karyawan yang qualified. Gue berharap, gampang gak punya pengharapan? Gampang gak? Gampang loh. Gratis loh, gak bayar loh. Betul gak? Punya iman. Karena kalau orang udah punya pengharapan, ada energi untuk meraihnya. Oh gue berharap suatu hari nanti keluarga gue jadi lebih baik. Kan gak bisa dipakai tidur terus tahu-tahu terjadi. Gak mungkin, ada sesuatu yang harus diupayakan. Nah iman itu adalah bahan bakar untuk saudara meraih harapan saudara. Gampang, if you have hope and then you will have faith. Saudara akan punya iman untuk meraihnya karena saudara punya pengharapan. Tapi kalau saudara udah gak punya pengharapan, maka gak akan ada iman dalam hidup saudara. Mau gak punya pengharapan kok. Ya kalau saudara punya pengharapan, maka saudara akan ada energi untuk meraih harapan saudara. Saudara punya vision, maka akan ada energi untuk saudara bisa meraih visi saudara. Where there is no vision, there is no passion. Kalau saudara gak punya vision, gak akan ada passion. Harus ada. Bagi saudara yang single, karena saudara tertarik kepada seorang wanita atau kepada seorang pria. Karena saudara tertarik, karena saudara punya visi. Aduh gue senang, gue pengen nih dia bisa jadi pasanganku. Karena saudara punya vision. And then there is a passion untuk saudara raih, untuk saudara dapatkan, untuk saudara membangun hubungan, untuk saudara telepon, untuk saudara tuker data-data nomor dan sebagainya untuk saudara dapatkan. Kenapa? Karena saudara punya vision, karena saudara punya hope. And then saudara punya iman untuk melakukannya. Gue yakin, gue pasti bisa nih. Nah, betul gak? Tapi yang keren kata Tuhan, di antara ketiganya, yang terbesar adalah love. Why? Love. Kenapa love? Karena gini, ketika saudara punya harapan, gratis gak bayar. Ketika saudara punya iman, bahan bakar untuk memperolehnya, passion untuk meraih hope saudara. Dan hope dan faith saudara enggak tercapai. Pertanyaannya, apakah saudara masih tetap setia enggak sama pasangan saudara? Kan dibutuhkan kasih untuk bisa setia, benar enggak? Kenapa kasih yang terbesar? Karena di situ ukurannya. Kalau hope saudara, faith saudara ternyata enggak menghasilkan sesuatu, do you still have love? Kalau saudara still have love, saudara orang besar, saudara orang yang keren. Dalam pernikahan pun sama, ada banyak harapan, ada kita punya iman. Tapi kalau itu tidak tercapai, Tuhan izinkan itu tidak tercapai, harapan kita, apa yang kita imani. Yang terakhir, yang tertinggal, dan di antara ketiganya adalah love. Kasih. Saudara berharap istri saudara berubah. Tapi kalau istrinya gak berubah, saudara punya iman. Saya punya iman istri saya berubah. Kalau gak berubah, apa yang membuat keluarga tetap bertahan? Love. Betul? Love.
Love. Kasih. So let's build a stronger family. Start with love. Dimulai dari kasih. Saya berharap firman Tuhan ini boleh menguatkan kita to have a stronger family. Jangan menghancurkan apa yang telah Tuhan bangun. Peliharalah lewat kasih. Dengar baik-baik. Keluarga Tuhan yang bangun. Pertama kali Tuhan menciptakan, yang diciptakan bukan pemerintah, bukan sekolah, bukan bisnis, bukan institusi apapun. Yang Dia ciptakan pertama kali adalah keluarga. Artinya keluarga penting di hadapan Tuhan. Dan Dia yang membangun keluarga. Jangan diruntuhkan oleh saudara. Jangan dihancurkan oleh saudara. Ada banyak orang punya harapan. Gue pengen keluarga gue kayak begini. Gue pengen suami gue kayak begini. Gue pengen istri gue kayak begini. Gue pengen anak gue kayak begini. Gue pengen orang tua gue kayak gini. Akankah itu terjadi hanya dengan hope? No. Harus punya iman. Harus punya bahan bakar untuk meraihnya. Tapi kalau seandainya karena berubah itu gak mudah. Sometimes kita gak bisa mengubah orang lain. Karena yang bisa mengubah orang lain itu adalah dirinya sendiri dan Tuhan lewat situasi dan kondisi. Pertanyaannya, kalau apa yang kau harapkan, apa yang kau imani belum terjadi, do you still have love? Apakah saudara masih tetap memiliki kasih? Karena kasih yang terbesar, kasih yang terutama, kasih adalah dasar. Dan pakailah kasih, kenakan kasih. Kasih itu melekat kemanapun kita pergi, gak bisa lepas dari kasih. Kasih itu bicara tentang identitas. Anak Tuhan dilihat dari kasih. Apakah saudara masih punya kasih atau tidak? Dan kasih itu bicara prestise. Mulai sekarang berubah. Kebanggaan saudara bukan karena punya materi yang banyak. Kebanggaan saudara bukan karena kaya raya, melebihi apapun. No. Harusnya kebanggaan saudara adalah karena saudara punya kasih. Dan saudara bisa merilis kasih seperti yang telah Bapa lakukan. Mengorbankan anaknya yang tunggal. Yesus Kristus dikorbankan untuk memperoleh saudara. Bukankah Bapa yang penuh kasih? Dia korbankan apapun. Saya akan selesai dalam beberapa saat ke depan. Mari, build stronger family with love. Dengan kasih. Jangan hancurkan apa yang Tuhan bangun. Sekali lagi, pelihara lewat kasih. Ekspresikan kasih. Apa bukti bahwa seorang suami mengasihi istrinya? Share your love. Apa bukti seorang istri mengasihi suaminya? Share your love. Apa bukti orang tua mengasihi anaknya? Share your love. Apa bukti bahwa anak mengasihi orang tuanya? Apa yang telah Anda kerjakan buat orang tuamu? Apa yang telah orang tua kerjakan buat anaknya? Share your love. Make a stronger family. Oke. Ada satu lagu yang keren yang akan dinyanyikan oleh Liani. Takkan pernah habis kasihnya dalam hidup kita, sementara kita akan mempersiapkan untuk perjamuan kudus. Glory to God. Tiada yang seperti Engkau, kuasamu mengubah hidupku, kasihmu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau, kuasamu mengubah hidupku, kasihmu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasihmu bagiku, mengalir
takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku. Selamanya Kau ku sembah. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku. Selamanya Kau ku sembah. Kasih-Mu bagiku, Kasih-Mu bagiku Tuhan, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku. Selamanya Kau ku sembah. semua sama-sama naikkan pujian ini. Takkan habis kasih-Mu bagiku. Beberapa di antara saudara, keluarga-keluarga yang ada, kau sedang ada dalam keadaan yang sulit. Dengar, kau ada dalam keadaan yang sulit. Keadaan yang membuatmu terpojok. Keadaanmu yang gak ada jalan keluarnya. Keadaan yang sangat rumit. But listen, start with love. Mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku. Selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku. Selamanya Kau ku sembah. Saya akan berdoa buat beberapa keluarga yang sedang dalam keadaan yang sangat rumit. Mungkin kau diuji di dalam keadaan keuangan. Engkau sedang diuji di dalam hubunganmu. Engkau sedang diuji di dalam kesetiaanmu. Yes, yes. Ada yang sedang goyah dengan hatimu. Dan kau gak tahu harus gimana. Kau gak tahu harus kemana. Dengar baik-baik. Build your stronger family with love. Dengan kasih. Karena kasih yang terbesar, kasih yang terutama, kasih adalah dasar. Kalau engkau bingung, aku sudah melakukan yang terbaik buat pasanganku, buat anakku.
buat orang tuaku, tapi stuck. Nothing happen. Listen, saatnya engkau datang kepada Tuhan. Tuhan, terus alirkan kasih-Mu, terus nyatakan kasih-Mu, terus. Never quit, jangan berhenti. Gak pernah menyerah. Bangun. Tidak ada keluarga yang bisa utuh sampai hari ini kalau gak dibangun oleh membernya, oleh keluarganya, oleh anggota keluarganya. Setiap kita punya peran, setiap kita punya part. Come on, seeking the best for others. Unselfish love, the Lord said. Put unselfish love. Put unselfish love. Seeking the best for others. Sama seperti kasih Yesus. Sama seperti Yesus melakukan yang terbaik dalam hidupmu. Demikian juga seharusnya yang kita lakukan. Come on. I pray for family. Dengar baik-baik. Iblis sedang berusaha untuk menghancurkan keluargamu. Protect with love. Protect with love. Iman dan pengharapan selesai. Tapi kasih yang terbesar, everlasting love. Glory to God in the highest. Kami bersama-sama berdoa membela setiap keluarga. Karena gereja Tuhan di tempat ini dibangun atas dasar nilai family. Saya minta Irwan boleh bersiap-siap. Pastikan tidak ada seorang pun di tempat ini yang menghancurkan apa yang sudah Tuhan bangun. Pastikan sudah bangun dengan kasih. Mari sama-sama naikkan pujian ini sekali lagi. Takkan habis kasih-Mu bagiku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebentar kita akan masuk pada sakramen perjamuan kudus. Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian boleh menyiapkan untuk perjamuan kudus tersebut. Mungkin ada roti, mungkin ada anggur. Tapi kalau tidak ada, Bapak Ibu saudara sekalian boleh menyiapkan biskuit, boleh air teh, boleh apapun. Tapi yang terpenting adalah mari kita memperingati kasih Kristus yang tercurah di atas kayu salib. Sambil Bapak Ibu menyiapkan roti dan anggur, saya minta Ciliani untuk menyanyikan lagu ini beberapa saat. Takkan habis Kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku. selamanya Kau ku sembah, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku selamanya. Mari kita katakan lagu sekali lagi. Bapak Ibu yang ada di rumah, taruh tanganmu dan katakan, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku selamanya. Kau ku sembah, selamanya Kau ku sembah, selamanya
Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami boleh masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu lebih dari segalanya. Kalau hari ini banyak di antara kami mungkin merayakan hari Valentine, hari kasih sayang. Tapi saudara-saudara, saya mau kasih tahu bahwa Tuhan lebih dari Valentine. Tuhan sudah membuktikan kasih-Nya sendiri. Bahkan hidupnya Dia berikan sendiri untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Firman Tuhan katakan, kenakanlah kasih. Tapi tahukah saudara, Tuhan Yesus sudah memberikan tubuhnya sendiri, darahnya sendiri, bilur-bilurnya sendiri untuk menebus setiap dosa kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh yang terpecah, untuk tubuh-Mu yang terkoyak, untuk menebus setiap dosa-dosa kami. Terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah, untuk menebus setiap kelemahan kami, menebus setiap dosa kami Tuhan. Kami bersyukur untuk bilur-bilur-Mu Tuhan yang menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Kalau hari ini ada yang sedang dalam kelemahan tubuh, mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari angkat rotimu, mari angkat cawanmu, berserah pada Tuhan. Sebab kasih-Nya lebih dari segalanya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat roti di tangan kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara sekalian ada di rumah, bukankah roti yang sudah diberkati ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Jika Bapak Ibu Saudara percaya, mari kita makan tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk tubuh-Mu Tuhan. Sesudah itu, Tuhan Yesus mengambil cawan dan anggur. Anggur adalah lambang dari darah Kristus. Dalam darah ada kehidupan. Dalam darah ada kehidupan. Kalau engkau yang saat ini serasa mati secara roh, kalau hari ini saudara merasa hidup Anda tidak menentu, ada darah Kristus. Ada darah Kristus yang memulihkanmu siang hari ini. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Sesudah makan lalu Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku yang ada di rumah, dimanapun Anda berada, bukankah cawan yang sudah diberkati ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib untuk menembus setiap dosa-dosa kita. Jika saudara percaya, mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah Setiamu bagiku. Amin. Tuhan tak berubah kasih-Nya Selamanya Kau ku sembah, takkan habis kasih-Mu bagiku,
setiamu padaku, selamanya kau ku sembah, selamanya kau ku sembah, selamanya kau ku sembah. Haleluya. Kami menyembahmu. Kita naikkan syukur untuk setiap pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Tubuhnya yang terpecah untuk menebus dosamu, darahnya yang tercurah, mahkota duri yang tertancap di atas kepalanya, tombak yang menebus lambungnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kami memperingati kasih-Mu. Kami ingat-ingat kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Dalam setiap season hidup kami, dalam setiap musim hidup kami. Apapun yang kami hadapi, kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Karena Engkau adalah kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Setiap kau yang sakit, aku percaya kau akan disembuhkan. Karena bilur-bilur Yesus di atas kayu salib menyembuhkan setiap kelemahan, setiap sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami berdoa juga untuk Cipera yang berulang tahun Tuhan. Kami bersyukur selama masa hidupnya Tuhan pimpin, Tuhan sertai, Tuhan bimbing. Jika Cipera boleh mempunyai pengharapan, kebenaran di dalam Engkau Yesus Kristus. Hari ini kami jemaat Tuhan memberkati Cipera yang berulang tahun. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya yang terbaik dialirkan buat kehidupan Cipera dan keluarga. Diberikan kesehatan, kekuatan, hikmat yang daripadamu Tuhan. Umur yang panjang Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan. Biarlah di tahun-tahun ke depan Tuhan membimbing hidupnya. Tuhan menyertai hidupnya. Tuhan menuntun hidupnya. Membukakan pintu-pintu yang selama ini tertutup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Di malam masa-masa sulit Tuhan, ada penghiburan, ada kasih karunia, ada kekuatan menyertai Cipera. Dan semua anak-anaknya diberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih berkati suaminya. Berikan hati seorang Bapak Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Supaya boleh menjadi seorang suami, seorang Bapak yang terbaik buat anak-anaknya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur untuk siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa padamu. Mari jemaat Tuhan, UCC sama-sama katakan. Amin. Amin. Oke, sebelum kita mengakhiri, kita akan mendengarkan beberapa buah pengumuman. Oke, yang pertama saya mau mengucapkan selamat datang. Mungkin ada saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung dengan Zoom dari United. Kalau tidak keberatan mungkin boleh memberikan digital reaction-nya berupa hi atau jempol juga boleh. Mungkin ada yang baru pertama kali bergabung boleh memberikan digital
reactionnya supaya kami boleh tahu dan kami boleh berkenalan lebih lanjut dengan saudara-saudara semua. Di sini saya nggak bisa melihat, tapi mungkin host dan co-host bisa membantu untuk melihat jika ada digital reaction yang diangkat. Oke, yang selanjutnya klub berjalan seperti biasa meskipun menggunakan media Zoom atau online lainnya, tapi saya berharap klub tetap berjalan seperti biasa. Saudara-saudara bisa boleh menghubungi ketua klubnya masing-masing, dan jika saudara belum mempunyai klub, boleh menghubungi UCC Center supaya nanti boleh diarahkan ikut klub mana. Mungkin berdasarkan usia atau berdasarkan hobi, boleh nanti bisa menghubungi United Call Center jika Anda belum bergabung dengan klub yang ada. Tapi jika sudah, boleh dirembukan hari dan jamnya seperti biasa dengan ketua klubnya masing-masing. Oke, yang selanjutnya ada call center. Call center berfungsi untuk memberikan informasi apapun yang berhubungan dengan UCC. Atau jika Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian ingin tahu sesuatu, apakah jadwal klub, nomor rekening, perpuluhan, apapun mengenai UCC, boleh menghubungi call center juga. Dengan senang hati kami akan menjawab setiap pertanyaan Anda. Kemudian selanjutnya, kenapa jadi saya anda-andaan ya? Prayer request. Ya, jadi buat, soalnya biasanya teman-teman jadi saudara-saudara yang mempunyai permohonan doa juga boleh di-sharekan di UCC Call Center supaya kita bisa masukkan dalam list doa-doa syafaat yang ada di United. Kemudian sosial media, kita ada Instagram, kita ada Instagram, ada YouTube, ada Facebook. Alamatnya apa? Setiap kali Bapak Ibu Saudara dikirim link Zoom, di bawahnya ada Instagramnya apa, Facebooknya apa, YouTube-nya apa. Setiap khotbah yang sudah ada juga akan di-share melalui channel YouTube kami. Jangan lupa subscribe, karena saya bukan YouTuber, saya juga lupa. Jangan lupa subscribe, share, like. Ya, kalau bisa bunyikan loncengnya supaya setiap kami men-share sesuatu, Anda Bapak Ibu dari notifikasi bisa lebih duluan tahu, maksudnya begitu. Oke. Terus belajar di YouTuber nih. Oke, persembahan bisa diberikan berupa transfer karena dalam masa pandemi ini kami tidak ada kebaktian onsite. Jadi baik persepuluhan, persembahan dapat ditransferkan melalui rekening yang tertera di link ini atas nama Ibu Elvina Suryadinata yang tadi juga sudah bergabung. Nomornya 77706666168. Rekening BCA sangat gampang sekali, banyak sekali medianya yang bisa dipakai untuk mentransferkan persembahan dan persepuluhan Anda. Kemudian kita juga tentu punya QRIS ya, dalam beberapa saat nanti QRIS akan ditayangkan buat Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan dalam bentuk QRIS, boleh menggunakan mobile banking, GoPay, OVO, apalagi tuh, Shopee, Dana, link itu ya kalau nggak salah yang merah ya. Link aja. Nah, saya kasih kesempatan dalam beberapa saat untuk bisa men-scan. Oke, jika sudah jangan lupakan protokol kesehatan, tetap pakai masker, menjaga jarak, dan satu lagi menghindari kerumunan. Ya, ada di sebelah di link di layar Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, bagaimana kalau kita batuk, jangan pakai tangan, tapi kita pakai siku, menjaga jarak. Ya, jangan lupa tidur yang cukup supaya imun kita tetap kuat. Ya, puji Tuhan kalau saya lihat minggu-minggu ini ada penurunan dari jumlah positif COVID yang aktif. Kalau nggak salah sekarang sudah berada di kisaran di bawah 10.000. Ya, tapi jangan sampai momen kayak kemarin Sincia atau nanti ada yang mau dinner time, hati-hati. Ya, jaga jarak, tetap pakai masker. Ya, supaya kita tetap terlindungi. Oke, yang terakhir sebelum kita tutup dalam doa, nanti Kak Oci akan mendoakan kita semua. Kita akan bacakan visi United.
Visi United menjadi keluarga ilahi yang memuridkan bangsa dan membapai generasi untuk menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi. Oke. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Bapak, kami bersyukur kalau Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kami. Ini adalah proses yang baik untuk menguji kasih kami. Tuhan telah menganugerahkan kasih kepada kami. Kami harus meneruskan kasih kami, baik kepada istri, kepada anak. Kami harus membangun keluarga yang lebih kuat di masa pandemik ini. Dan kami akan memulainya bukan dari orang lain, tapi kami memulainya dari diri kami sendiri. Kami mau punya love yang unselfish love seperti yang Tuhan mau. Dan kami mau Bapak menjadi pribadi yang seeking the best for others. Bukan kami mencari kepuasan, kepentingan, perhatian untuk diri kami, tapi kami mencoba mengambil keputusan apa yang kira-kira kami bisa lakukan buat pasangan kami, buat anak-anak kami, buat orang tua kami, buat keluarga kami. Kami berdoa biar dimanapun kami berada, kami menjadi jemaat yang gak lupa mengenakan kasih dimanapun kami berada. Karena itu adalah identitas kami, karena itu adalah prestise kami. Kami sadar bahwa kasih adalah dasar, kasih adalah yang terutama, kasih adalah yang terbesar. Kami selesai menerima firman-Mu dan kami mengerjakannya demi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Happy Sunday, God bless you all.